Kemenangan Jepang atas Rusia dalam Russo-Japanese War dan kalang kabutnya kondisi Cina ditekan Jepang dalam Sino-Japanese War membuat Jepang terlalu percaya diri bahwa angkatan laut mereka bisa menaklukkan dunia. Dan saat tiba Perang Dunia Kedua, Jepang sedikit bingung ingin memihak sekutu atau blok poros. Jika Jepang mengikuti blok poros bergabung dengan Jerman dan Italia, maka Amerika mengancam tak akan memberi minyak dan baja, sumber daya penting untuk berperang di masa itu. Tapi jika Jepang memihak Amerika dan sekutunya, maka Jepang akan terancam menjadi musuh Adolf Hitler dengan kekuatan Wehrmachtnya yang kala itu memang sudah gila-gilaan brutalnya dengan Blitzkriegnya dan sudah hampir menguasai separuh Eropa. Namun pada saat terakhir, Jepang memutuskan untuk bergabung dengan Jerman dan Italia, percaya jika Nazi bisa memenangkan peperangan. Dengan ini angkatan laut Jepang pun diperkuat di berbagai sisi. Namun Jepang rupanya lalai jika dalam Perang Dunia Kedua ini strategi sudah berbeda pesat karena siapa yang menguasai udara ialah pemenangnya. Alih-alih membangun kapal induk untuk pesawat tempur, Jepang malah berfokus pada pembuatan kapal perang terbesar di dunia kala itu, kapal perang Yamato. Kapal kolosal dan mengerikan yang dilengkapi dengan 9 meriam utama, salah satu jenis meriam terbesar yang dimiliki kapal perang saat itu. Lengkap dengan 12 meriam pendukung berkaliber besar dan 24 meriam anti pesawat. Meski kedengaran super dan tak terkalahkan, ini menjadi satu kesalahan strategi yang berakibat fatal, yang menjadi salah satu kunci utama kalahnya Jepang di Perang Dunia Kedua. Nah, bagaimana kisah sebenarnya dari Yamato ini? Tonton video ini sampai akhir bro. September 1940, total sudah 70 kali rapat pejabat militer dan kementerian kekaisaran digelar hanya untuk menentukan kemana Jepang akan melabuhkan kekuatannya. Bersekongkol dengan Jerman dan Italia atau membela Barat bersama Amerika dan Inggris serta Perancis. Tapi di saat terakhir, Angkatan Laut Jepang yang selama ini ingin Jepang berdiri secara independen tanpa memihak, malah memutuskan untuk menggandeng Adolf Hitler dan Benito Mussolini, terbuai atas kabar-kabar kemenangan blok poros di Eropa. Ini disampaikan oleh Menteri Angkatan Laut Jepang saat itu, Koshiro Oikawa, kepada Panglima Angkatan Laut Isoroku Yamamoto. Isoroku sontak marah pada keputusan ini, tapi nasib sudah menjadi bubur. Ia hanya bisa mengikuti apa yang telah disetujui oleh staf jenderal dan kaisar sendiri. Di sebuah rumah keluarga Odagiri, mereka menerima telegram yang menyatakan jika putranya, Masato Odagiri, lulus dalam tes penerimaan Akademi Angkatan Laut. Sementara sang ayah sendiri yang selama ini diistirahatkan juga turut dipanggil untuk bertugas kembali. Ini membuat bapak anak ini gembira luar biasa. Mereka memang keluarga berlatar belakang Angkatan Laut. Sementara itu keluarga Angkatan Laut yang lain, Hongo, merayakan promosinya sebagai perwira pilot Angkatan Laut bersama Shinji adiknya yang kini juga diterima di Akademi Angkatan Laut. Mereka bergembira bersama ayah dan ibu mereka tanpa mengetahui kengerian yang akan terjadi ke depannya. Beberapa bulan berikutnya, 16 Juni 1941, pasukan Wehrmacht tanpa mengumumkan tantangan perang sebelumnya langsung secara liar menginvasi Uni Soviet, membuat Stalin kebingungan dalam bertahan. Melihat kesuksesan ini, Jepang sendiri mulai melangkah di Indochina yang kala itu masih dalam jajahan Perancis. Sedangkan di lain pihak, Amerika yang mendengar kesembronoan Jepang ini langsung menghentikan pasukan minyak dan bajanya pada Jepang. Di satu siang, Jisaburo Ozawa, kepala Akademi Angkatan Laut Kekaisaran, tampak sedang menemui Isoroku Yamamoto. Yamamoto mengajak Ozawa membicarakan wacana untuk serangan menuju ke Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan militer Amerika. Entah apa keputusannya, tapi yang jelas berikutnya ialah Angkatan Laut mencoba satu strategi baru, yakni memusatkan serangan melalui pesawat-pesawat fighter. Sampai saat ini Jepang sudah berada di langkah yang benar. Dalam kapal induk Akagi, Chuichi Nagumo, komandan armada udara pertama, mengamati sesi latihan ini ditemani dengan Ryunosuke Kusaka. Pada 16 September 1941, rencana untuk menyerang Hawaii menjadi perbincangan khusus. Banyak pejabat Angkatan Laut yang menolaknya, terutama para anggota staf jenderal. Ini karena pengisian bahan bakar di samudra terbuka masih menjadi hal yang sulit dengan teknologi masa itu. Dan lagi pula, menyerang tanpa memberitahu Amerika bisa semakin merunyamkan hubungan diplomatis kedua negara.
Yang diajukan kini malah taktik tradisional dengan merampas kilang-kilang minyak sekutu di Asia Tenggara, sampai membuat Amerika menyatakan perang pada Jepang dan mengirim armada dari Hawaii. Isoroku pun terdiam memikirkan hal ini. Staf Jenderal jelas tak menyetujui rencana menyerang Pearl Harbor. Bagaimana bisa 6 kapal induk raksasa melakukan perjalanan dari Jepang menuju ke Pearl Harbor secara sembunyi-sembunyi? Lagi pula jarak Jepang menuju Hawaii sangatlah jauh. Tapi pihak Isoroku melalui Matome Ungaki mengemukakan justru dengan jauhnya jarak Jepang ke Hawaii, taktik ini pasti berhasil. Amerika tak akan menyangka jika Jepang bertindak nekat mengirim armada perangnya ke Pearl Harbor. Dan setelah berjam-jam diyakinkan, staf jenderal pun akhirnya setuju meski dengan berat hati dan keraguan. Isoroku Yamamoto sendiri tak tampak gembira sama sekali. Ia adalah pecinta damai. Jika ia bisa dan kuasa, ia akan mati-matian menghindari peperangan. Tapi jika memang perang yang diminta, ia akan mengerahkan segala kualitas dirinya untuk diadu dengan musuh. Dan ia merasa hanya dengan meratakan Pearl Harbor, Jepang bisa menguasai Samudra Pasifik untuk berikutnya mengancam Amerika di negaranya sendiri. Tanggal 8 Desember 1941, skuadron demi skuadron fighter andalan Jepang yang konon bisa menyaingi Mustang Amerika atau Spitfire Inggris dirilis berbarengan ke angkasa. Hawaii sudah di depan mata, formasi penyerangan pun dibentuk, percaya jika Pearl Harbor akan segera takluk. Dan untungnya sampai saat ini Amerika belum tahu apa-apa. Torpedo-torpedo modifikasi khas Jepang ini terus membabi buta, menggigit lambung-lambung frigate, destroyer, dan korvet Amerika yang diparkir tertidur. Sangat telak merusak dan menenggelamkan. Dari total penyerangan ini, 5 kapal perang Amerika tercatat kandas, 4 destroyer canggih pun tumpas. Sisanya, lebih dari 300 pesawat tempur hancur dan selusin kapal Amerika tak bisa dipergunakan lagi. Belum lagi menyebut Amerika kehilangan lebih dari 2.000 nyawa serdadu, dengan lebih dari 1.000 yang terluka parah. Kerugian besar yang melahirkan sebuah dendam kesumat yang nantinya akan dibalas habis-habisan oleh Amerika. Jepang jelas menganggap ini sebuah kesuksesan yang amat besar, lebih dari yang mereka targetkan malah. Tapi Isoroku Yamamoto tetap tidak gembira. Ia merasa aneh karena tak ada satupun kapal Indo-Amerika di Hawaii. Paman Sam masih menyembunyikan kapal-kapal monster mereka. Ini jelas menggelisahkan Yamamoto. Ia takut jika Jepang sudah membangunkan harimau yang tidur, Amerika pasti akan menerkam balik. Tapi kemenangan ini juga memberi tiupan rasa percaya diri pada Angkatan Laut Jepang. Mereka semakin merasa armada mereka bisa menyerang manapun yang mereka mau. Mereka bisa melancong menyerbu ke berbagai penjuru dunia yang manapun. Dan untuk ini sebuah kapal raksasa pun sudah disiapkan. Kapal yang belum pernah dilihat oleh sejarah Angkatan Laut bangsa manapun. Kapal perang Yamato. Kapal yang dibangun secara rahasia dalam 5 tahun terakhir ini kini melanglang di lautan. Ukurannya yang paling besar dalam sejarah. Meriamnya tak tertandingi. Kecanggihannya bahkan belum dipikirkan oleh bangsa Jerman. Yamato bagaikan simbol kemenangan Jepang dalam desain dan teknis perkapalan. Beberapa hari kemudian, tanggal 12 Februari 1942, Isoroku Yamamoto sendiri yang mencoba menaiki kapal yang lebih mirip benteng mengapung ini, sekaligus mengesahkan Yamato sebagai kapal utama atau flagship Kekaisaran Jepang. Tapi Yamamoto sekali lagi masih belum berbangga hati. Bagaimana tidak? Bukannya berfokus untuk menghabisi Amerika secepatnya setelah kemenangan di Hawaii. Staf Jenderal Angkatan Laut masih saja ribut untuk menguasai Asia Tenggara. Dan Yamamoto tahu betul bagaimana kehebatan Amerika. Jika diberi waktu, Amerika dengan kekuatan militer dan industrinya pasti akan menyiapkan kejutan yang benar-benar berdarah bagi kubu Nippon. Untuk ini ia pun berinisiatif. Ia akan berniat menyerbu Midway. Karena jika Jepang menang di Midway, perang akan berakhir lebih cepat. Berikutnya pada tanggal 18 April 1942, kapal Indo-Amerika USS Hornet, salah satu yang ditakuti oleh Jepang, merilis 16 pesawat bomber B-25 yang menyerang Tokyo, Yokohama, Kobe, dan Nagoya. Dan barulah para staf jenderal mengerti bahwa bahaya sudah sedemikian dekat dengan kampung halaman mereka. Mereka pun langsung menyetujui operasi Mi, sebuah invasi ke Pulau Midway.
Maka pada 28 Mei 1942, armada Jepang mulai berangkat. 4 buah kapal induk diarahkan menuju Midway. Sementara itu, sekitar 500 kilo di belakang, Isoroku Yamamoto mengikuti dengan kapal Yamato sebagai konvoi utama milik Jepang. Ini ialah operasi militer terbesar Angkatan Laut Jepang saat itu, dengan melibatkan 200 kapal perang dan 100.000 personel tempur. Dan pada tanggal 5 Juni 1942, armada pertama Jepang melaksanakan penyerbuannya, melengkapi pesawatnya dengan peluru armor piercing dan torpedo anti kapal. Tapi yang membingungkan, belum ada kapal Indo-Amerika di sini. Padahal ini salah satu target utama operasi ini. Jepang pun berinisiatif menyerang lagi. Kali ini pesawat yang tadinya memanggul torpedo anti kapal dibongkar ulang dan dipasang bom-bom darat. Kali ini target mereka ialah infrastruktur Pulau Midway. Tapi pada saat yang terakhir, pesawat mata-mata Jepang mengabarkan jika armada Amerika dengan 12 kapal perang, termasuk kapal induk, sedang menuju ke arah mereka. Ini semakin membingungkan kubu Jepang. Amunisi pesawat mereka dibongkar sekali lagi untuk dipasang torpedo anti kapal. Dari torpedo ke bom darat, dari bom darat ke torpedo sekali lagi. Pembongkaran ini sendiri membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk setiap pesawat. Dan dalam 5 menit ini, Amerika ternyata sudah sampai untuk langsung Laksamana Nagumo sudah membuat kesalahan yang amat fatal. Pesawat dive bomber milik Amerika dengan mudah menghanguskan apapun yang di bawahnya. Kekalahan ini pun akhirnya ditimpakan pada Isoroku Yamamoto oleh staf jenderal. Ia dianggap sudah berjudi dengan menyerbu Midway, dan kali ini ia kalah dalam berjudi. Angkatan Lautlah yang harus menanggung malu. Untuk menebus ini, staf jenderal mengusulkan agar menduduki pulau di Guadalcanal, salah satu pertempuran paling brutal yang terjadi di Pasifik yang kalau kalian tertarik, bisa mengikuti alur film pertempuran Guadalcanal di pojok kanan atas bor. Nah, serangkaian pertempuran Guadalcanal jugalah yang membuat Jepang terpaksa rela kehilangan 2 kapal induknya, yakni Shokaku dan Zuiho pada tanggal 26 Oktober 1942. Sekarang hanya kapal induk Zuikaku lah yang masih bisa beraksi. Pilot-pilotnya terpaksa harus menjalankan misi tempur sekali lagi. Hongo didapuk sebagai pemimpin penyerbuan. Namun setelah berangkat, muncul skuadron musuh di kiri jauh, sedangkan Zuikaku tak memiliki pesawat satupun untuk mempertahankannya. Ini membuat beberapa fighter dari skuadron Hongo memutuskan untuk menyusul skuadron musuh dan langsung terlibat dalam dogfight yang mematikan, tanpa peduli dengan nasib Hongo dan pesawat pembom yang harusnya mereka kawal. Sementara beberapa jam kemudian, tanpa adanya pesawat fighter yang mendampinginya, situasi Hongo semakin miris. Kopilotnya diceritakan tertembak musuh dan sedang sekarat. Kini mereka dalam perjalanan balik ke kapal Zuikaku. Beberapa hari kemudian Hongo pun mendapat cuti dan memutuskan untuk balik ke Jepang. Ia menghabiskan waktu bersama tunangannya yang baru saja ia nikahi. Meski ketenangan dan romantisme ini hanya berlaku sebentar karena ia harus berangkat lagi ke Samudra Raya, meninggalkan istrinya sendirian. Berikutnya di keluarga yang lain, Oda Giri Masato pun sudah lulus dari Akademi Angkatan Laut. Keluarganya sendiri pun menyambut gembira meski akhirnya Masato mengungkapkan jika dirinya tak bisa tinggal menjadi perwira kapal, melainkan sudah mendaftarkan diri menjadi pilot, profesi yang kemungkinan tak akan membawa Masato pulang kembali. Maret 1943, pertempuran Pasifik dengan Amerika masih terus rutin bergulir. Pilot demi pilot diterbangkan dan sedikit yang bisa pulang. Prediksi Yamamoto pun terbukti benar. Jika kekalahan di Midway pasti akan membuat perang ini menjadi sangat panjang dan sangat berdarah. Di hari ini, Hongo mendarat di kota Buin yang terletak di Pulau Bougainville di timur Papua Nugini. Ia ingin meminta bahan bakar pesawat sebelum menjalankan tugas menuju ke pelabuhan Rabaul. Tapi belum sempat diisi, serangan udara Amerika sudah mampir duluan.
Sementara itu pada malam hari, Isoroku Yamamoto mengatakan kepada bawahannya jika dirinya akan menuju ke Pulau Belalai untuk melakukan inspeksi, sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Solomon, timur jauh Papua Nugini. Bawahannya memperingatkannya jika Jepang tak bisa mengcover seluruh angkasa Pulau Belalai dan memilih untuk memberi pesawat fighter sebagai pengawal Yamamoto. Namun Panglima tinggi ini menolak, mengatakan ia akan malu jika perjalanannya dikawal oleh fighter. Satu keputusan fatal yang akan disesali oleh semua pihak di Angkatan Laut. Dan memang benar jika Amerika sudah menguasai angkasa lautan Pasifik. Mereka punya air superiority di atas Jepang. Dan yang paling naas terjadi ketika Isoroku Yamamoto berangkat menuju ke Pulau Belalai. Pesawatnya tak henti-hentinya dibuli oleh fighter Amerika. Saking parahnya kedua mesinnya pun mati. Isoroku sendiri sudah tertembak dan ia berpikir jika ini saatnya mati. Inilah kematian yang terhormat dan agung. Ia pun memusatkan pikiran untuk bermeditasi dan tak sempat merasakan luka-luka di tubuhnya. Setelah diinvestigasi, ternyata Amerika sudah berhasil memecahkan kode komunikasi radio Jepang dan selalu bisa mengintersepsi pergerakan Jepang. Tapi gara-gara staf jenderal tak percaya akan komunikasinya bisa disadap musuh, tragedi-tragedi yang tak diperlukan terus terjadi di front Pasifik. Kematian Isoroku Yamamoto sendiri ialah pukulan terhebat yang pernah dirasakan Jepang selama era Perang Dunia Kedua. Tapi laga belum berakhir, Hitler masih kokoh di Eropa meski ditawur kiri dan kanan, dan Jepang sendiri masih punya kekuatan di Pasifik. Bagaimana pergerakan Angkatan Laut Jepang di Perang Dunia Kedua setelah kehilangan Isoroku Yamamoto ini? Kita simak di bagian berikutnya, Bor. Wassalamualaikum, yuk, bye.